幻境，我们很快就会再见的。去，我走。赶快投啊！赶快投！还怕没银子吗？快好了，去把炫车抢光！哪里，就是天下道门的道主，知道我是道主就好。怎么回事？ Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat dan selalu ceria ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua yang berjudul Wuying Sanqian Dao episode ke-34. Seperti biasa, sebelum masuk ke recap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke recap ceritanya guys. Masih di ujian masuk Sekte Juntian, orang-orang mulai berlarian menaiki anak tangga guna menjadi yang tercepat menyelesaikan ujian pada hari ini. Berbeda dengan orang-orang, Su Wujo malah kelihatan masih berdiam diri mengamati situasi. Xuan Wei pun sedikit heran kepada Su Wujo yang hanya berdiam saja tanpa melakukan pergerakan sama sekali. Dia kemudian menarik tangan dari Su Wujo guna mengajak Bang MC kita mulai untuk menaiki anak tangga di hadapan mereka. 这就落后了。哎，轩兄，未入局就发，怎么不观察一下？这。 Baru saja menaiki anak tangga, kecurigaan Su Wujo perihal ujian ini mulai terlihat karena kabut tebal tiba-tiba saja muncul serta menghilangnya semua orang di sekelilingnya. Kabut tebal ini ternyata adalah sebuah kabut ilusi yang bisa membawa semua orang menjadi berhayal tentang apa yang selama ini mereka inginkan. Benar saja, tak lama kemudian muncul Qingmo di hadapan Bang MC. Qingmo pun berucap kalau Su Wujo terlihat begitu kurus setelah kepergiannya ke Akademi Jixia beberapa waktu yang lalu. Sementara Su Wujo berkata kalau dia sangat merindukan Qingmo dan pasti akan segera bertemu dengan Qingmo, namun bukan di alam hayalan yang diciptakan oleh kabut ilusi ini. Yap, benar guys, Su Wujo menggunakan kemampuan Yin dan Yang di dalam tubuhnya untuk mengatasi hayalan yang dibuat oleh kabut ilusi. Su Wujo pun kemudian menaiki anak tangga dan menemui beberapa orang yang sedang berada dalam hayalan mereka masing-masing. Melihat kejadian ini, Bang MC kita hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Diketahui orang-orang yang terjebak di dalam hayalan kabut ilusi seperti memasuki dunia yang selama ini mereka impikan. Bahkan di sini ada terlihat orang yang menunjukkan adegan film Titanic guys. Tenenenenenenet, tenenenenenet. 睁开眼睛。宣伟毛毛躁躁的。 Di saat masih terheran-heran dengan hayalan orang-orang, Su Wujo kepikiran di manakah keberadaan dari Xuan Wei pada saat ini karena sedari tadi dia tidak ada melihat bocah itu. Dan tiba-tiba saja Xuan Wei menghampiri Su Wujo sembari terus berbicara nama Shi dan dia ingin mencium orang yang bernama Shi tersebut. Shi. Karena sudah terlalu di luar nurul, Su Wujo pun menggunakan kemampuan Yin dan Yang untuk membuat Xuan Wei tersadar dari kabut ilusi. Setelah Xuan Wei tersadar, Bang MC langsung mengejeknya dengan bertanya siapakah Sisi yang disebutkan oleh Xuan Wei ketika dia berhayal. Sudahlah, meskipun aku memberitahumu, kau juga tidak akan mengenalnya, ucap Xuan Wei kepada Su Wujo. 说了你也不认识。 Karena sudah sepenuhnya sadar, Su Wujo lantas mengajak Xuan Wei untuk meneruskan ujian dan mencari cara untuk keluar dari kabut ilusi yang begitu tebal. 我们还是去想想怎么搞事吧。都15箱了，
没道理。 Beberapa saat kemudian, Xuan Wei bertanya kepada Su Wujo perihal apa yang harus mereka lakukan selanjutnya karena mereka berdua sudah berdiri di lokasi sekarang selama setengah jam dan belum melakukan apapun. Dan yap, Su Wujo sudah punya sebuah ide yang bisa mereka lakukan guna membuat semua orang bisa menyelesaikan ujian melewati kabut ilusi. Namun ya, ide yang dipikirkan oleh Su Wujo agak sedikit di luar Nurul, di mana dia berencana mengambil semua uang yang dimiliki oleh semua orang yang ikut ujian. Dia kemudian mengembalikan kalung rantai emas milik Xuan Wei sembari memberi perintah agar Xuan Wei berpura-pura membuang kalung emasnya guna bisa menghilangkan kabut ilusi. 办法早就有了，咱们就把他们的银子全都坑掉。师兄，你能搞定雾气？记得我教你的方法。那好吧。需要靠气血之力才能驱散雾气。 Di saat yang sama, orang-orang yang sudah tersadar dari kabut ilusi terlihat cukup putus asa. Mereka menganggap pasti akan kembali terkena sebuah ilusi jika melanjutkan ujian lagi. Diketahui untuk terbebas dari kabut ilusi, mereka sudah banyak menghabiskan esensi sejati. 我以后还怎么搞钱呢？ Dan di saat itu pula Xuan Wei mulai menjalankan rencana dengan menyerahkan kalung emas dan uangnya ke sebuah patung di dekat tangga ujian. Dengan begini, Xuan Wei sangat berharap semua orang akan mengikutinya untuk menyerahkan semua harta mereka di hadapan patung. Di satu sisi, Su Wujo secara diam-diam langsung menjalankan perannya untuk menggunakan kemampuan Yin dan Yang guna menghilangkan kabut ilusi di hadapan Xuan Wei. Dengan begitu, semua orang akan percaya kalau semua yang dilakukan oleh Xuan Wei adalah sebuah cara untuk bisa menyelesaikan ujian. 这雾气瓶子逃出去，竟然能驱散雾气，太蠢了，怎么可能会有人信啊？我试试。 Pada awalnya, Xuan Wei merasa kalau rencana Su Wujo terlalu bodoh. Tapi ternyata rencana bodoh ini berhasil membodohi orang-orang yang kelihatan melemparkan semua uang mereka ke arah tangga. 赶快投啊！赶快投！还怕没银子吗？太好了，现场抢花！ Orang-orang ini juga kelihatan sangat percaya diri bahwa mereka akan bisa mendapatkan pengganti dari uang-uang yang mereka lemparkan ketika bisa memasuki sekte Juntian yang dikenal sebagai sekte tempatnya para bandit. Beberapa saat kemudian, Xuan Wei mulai memungut semua uang yang dilemparkan oleh orang-orang dan berencana mengembalikan semua uang ini kepada masyarakat kota Xuancheng yang sudah dirugikan. 正好还给宣城那些被抢的百姓。 Sementara itu, Su Wujo kembali beraksi dengan mengawasi setiap orang yang naik untuk menyelesaikan ujian. Ada satu orang yang terlihat cukup pelit, di mana dia hanya menyerahkan duit sen saja ke arah patung agar bisa membuka kabut ilusi. Namun ya, hal ini langsung membuat Su Wujo marah dan menggunakan kekuatan Yin dan Yang untuk menebalkan kabut di hadapan orang tersebut. 下山吧你！雾气都变浓了。 Sementara itu di satu sisi, Su Wujo juga kelihatan membuka jalan kepada orang yang menyerahkan semua uangnya untuk bisa menyelesaikan ujian. 这家伙把抢来的钱都交出来了，帮我搞事情。 Dan yap, kita di sini diberitahu kalau semua orang yang mengikuti ujian masuk ke sekte Juntian adalah para bandit atau perampok yang menyusahkan masyarakat kota Xuancheng. 看我一会儿怎么把你们都收拾。 Karena Bang MC sudah mengetahui hal ini sedari awal, jadi hal tersebutlah yang membuat Su Wujo membuat rencana mengambil semua uang dari para bandit yang mengikuti ujian. Sementara itu, Tetua Mo yang sedang bersama dengan para tetua dari sekte Juntian kelihatan marah-marah karena anggur yang dia makan sangat tidak layak untuk disajikan. Meskipun awalnya para tetua dari sekte Juntian merasa tersinggung dengan ucapan dari Tetua Mo, tapi ketua sekte Juntian meminta mereka untuk tenang sembari mempertanyakan tujuan utama dari Tetua Mo datang menjadi juri pada ujian masuk sekte Juntian tahun ini. 您这么大老远来， Tetua Mo berkata bahwa tujuannya datang kali ini adalah untuk melakukan pengawasan agar sekte Juntian tidak melakukan pelanggaran dalam menyeleksi para murid yang mengikuti ujian kali ini.
Atas perhatian yang diberikan oleh Tetua Mo ini, Ketua Sekte Juntian yang Mimin juga belum tahu namanya sangat berterima kasih kepada Tetua Mo. 免得你们出什么纰漏。那还真是有劳道主了。 Beberapa saat kemudian muncul beberapa orang yang berhasil sampai di puncak gerbang dan menyelesaikan ujian masuk ke dalam Sekte Juntian. Karena beberapa orang ini sudah menyelesaikan ujian, Ketua Sekte Juntian berbicara kepada Tetua Mo. Sepertinya Tetua Mo tidak perlu banyak melakukan pekerjaan karena sudah ada yang menyelesaikan ujian dengan jujur. 我通过了，我马上就要发财了。哦，已有数百人通过。 Menurut Tetua Mo, orang-orang yang menyelesaikan ujian ini hanya berada pada ranah inet saja, jadi sepertinya ada sedikit kekeliruan yang terjadi di sini. Lagi pula, mereka juga kelihatan biasa-biasa saja sebagai orang yang bisa menyelesaikan ujian melewati kabut ilusi. 大部分都是后天境，不像是正人君子啊！哼。 Menurut Ketua Sekte Juntian, meskipun orang-orang yang lulus ujian masih lemah, namun mereka masih bisa dididik menjadi seseorang yang lebih kuat. Dan hal tersebut cukup berbeda dengan sebuah sekte yang menggunakan kekuatannya untuk menekan sekte lain di waktu yang cukup lama. Ucap Ketua Sekte Juntian yang menyindir Tetua Mo karena dia berasal dari wilayah Daozong. 早已日薄西山，这宗门已当歪了，了然放肆。 Sontak sindiran ini pun membuat Tetua Mo sangat marah karena Tetua Sekte Juntian secara terang-terangan mengatakan ejekan tersebut di hadapannya. Sambil berlutut, Ketua Sekte Juntian meminta maaf atas perilakunya sembari memberi penjelasan kalau Tetua Mo adalah ketua sekte tertinggi dari wilayah Daozong. Jadi bagaimana bisa seseorang ketua sekte Juntian seperti dirinya mengolok-olok wilayah Daozong? 哪里哪里，就是天下道门的道主，知道我是道主就好。怎么回事？ Beberapa saat kemudian terjadi sebuah keributan yang membuat Ketua Sekte Juntian terheran-heran tentang apa yang sebenarnya sudah terjadi. Sementara bagi Tetua Mo, dia sudah mengetahui kalau Su Wuzhou pasti sudah melakukan tugasnya dengan cukup baik di ujian kali ini. 看来许无洲把事儿办完了。 Dan benar guys, ternyata keributan tersebut disebabkan oleh ratusan orang yang berhasil menyelesaikan ujian kabut ilusi dan berhasil sampai di puncak gerbang Sekte Juntian. Scene sampainya para orang-orang atau bandit ini juga sekaligus menutup episode 34 kali ini ya guys ya. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys.